Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina, NPM 1940 60 60 48. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan media bimbingan dan konseling. Pengembangan media dalam bimbingan dan konseling sedang menjadi perhatian para praktisi BK saat ini. Guru-guru BK sudah seharusnya lebih mempertimbangkan penggunaan media dalam setiap layanan BK daripada melakukan layanan dengan cara-cara lama. Alasan pokok pengembangan media dalam layanan bimbingan dan konseling adalah untuk mengimbangi perkembangan zaman yang semakin pesat, utamanya pada bidang teknologi dan informasi. Namun, sangat penting diperhatikan bahwa setiap media yang digunakan harus mampu menunjang keberhasilan pencapaian tujuan layanan baik bimbingan maupun konseling. Sehingga dengan kata lain bahwa media yang dipilih harus memenuhi kriteria sesuai antara tema atau topik layanan, tujuan layanan, dan karakteristik siswa yang akan diberikan layanan, termasuk juga memperhatikan lokasi layanan yang akan diberikan. Selanjutnya, teknik pemilihan media. Alasan pokok pemilihan media dalam BK karena didasari atas konsep bahwa bimbingan konseling sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Menurut Nur Salim 2015, upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan media yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Selain ketercapaian tujuan layanan, pengguna media yang tepat juga dapat meningkatkan ketertarikan siswa dan mampu menciptakan makna tersendiri dalam proses layanan bimbingan maupun konseling yang diberikan. Menurut Nur Salim 2015, hendaknya memenuhi kriteria tertentu, yaitu ini contoh dari menurut Nur Salim 2015. Yang pertama, ada kesesuaian dengan tujuan. Menentukan sebuah media yang akan digunakan bukanlah semata-mata karena media tersebut menarik dan unik saja, tetapi untuk menentukan media haruslah mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Memilih media yang akan digunakan dalam proses layanan BK tentu saja harus selaras dan menunjang ketercapaian tujuan layanan, bimbingan maupun konseling. Sehingga dengan kata lain bahwa setiap media yang akan digunakan diikat oleh tujuan layanan yang hendak dicapai. Yang kedua, ada kesesuaian dengan materi. Pemilihan media juga harus memperhatikan media yang akan disampaikan dalam layanan bimbingan dan konseling. Media yang digunakan tentu saja diharapkan mampu membantu guru BK dalam menyampaikan materi atau pokok layanan, sehingga perlu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dalam layanan BK. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan karakteristik siswa. Karakteristik siswa juga menjadi hal yang penting diperhatikan dalam memilih media, seperti jumlah siswa, kualitas, ciri-ciri umum, dan kebiasaan lainnya dari siswa. Menurut Nur Salim 2015, bahwa selain pertimbangan tersebut perlu juga diperhatikan aspek kemampuan awal dan budaya siswa untuk menghindari respon negatif dan kesenjangan pemahaman antara siswa dengan isi materi yang terdapat pada media. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan merupakan ketertarikan sepihak dari guru BK saja, melainkan media-media yang akan digunakan telah teruji validitasnya, sehingga dalam penggunaannya media dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan
bimbingan dan konseling. Yang kelima, ada kesesuaian dengan gaya belajar. Proses bimbingan dan konseling merupakan layanan yang menjadikan siswa sebagai sasarannya, sehingga sangat disadari bahwa terdapat berbagai karakter siswa, begitu juga dengan berbagai macam gaya belajar yang berbeda antara satu dengan siswa lainnya. Keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Media akan menjadi tidak efisiensi dan tidak efektif ketika tidak didukung oleh kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu penggunaan, sehingga pilihlah media yang memang sesuai dengan kondisi dan didukung oleh lingkungan. Berdasarkan 6 kriteria tersebut, terdapat hal yang tidak kalah penting, yaitu mengenai percakapan konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam mengolah media-media yang sudah ada maupun merancang sebuah media baru. Selanjutnya B, teknik mendesain media. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan siswa. Nur Salim 2015. Kebutuhan yang dimaksud dalam bimbingan dan konseling adalah adanya kesenjangan antara tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh siswa dengan keadaan sebenarnya. Kebutuhan inilah yang akan menjadi dasar pijakan dalam membuat media pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga perlu dilakukan analisis kebutuhan siswa untuk merancang sebuah media yang benar-benar berlandaskan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada perumusan tujuan. Merancang sebuah media haruslah terikat dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan layanan baik bimbingan maupun konseling. Perumusan tujuan membantu guru BK untuk menilai sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan layanan. Yang ketiga, perumusan materi. Perumusan materi dalam merancang sebuah media pembelajaran berkaitan erat dengan tujuan yang telah dirumuskan. Keempat, ada menentukan media yang akan dibuat. Setelah melewati 3 tahap sebelumnya, tiba saatnya untuk memilih media yang akan dibuat. Memilih media yang akan dibuat kembali lagi dihadapkan pada kriteria. Yang pertama, ada sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang kedua, terdapat sarana yang mendukung penggunaan media. Yang ketiga, ada didukung oleh kondisi lingkungan. Yang keempat, tersedianya waktu penggunaan media. Selanjutnya yang kelima, ada menentukan alat, bahan, atau aplikasi digital. Tahap kelima yaitu menentukan alat, bahan, maupun aplikasi digital yang akan digunakan. Hal ini disesuaikan dengan media apa yang akan dibuat. Sehingga pada tahap ini yang sangat berperan penting adalah keterampilan guru BK dalam merancang sebuah media dan ketersediaan sarana prasarana. Yang keenam, merumuskan alat ukur keberhasilan. Perumusan alat ukur keberhasilan mengacu pada tujuan layanan dan materi yang diberikan. Adapun yang perlu diukur adalah 3 kompetensi utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketujuh ada penulisan garis besar pengembangan media. Penulisan garis besar pengembangan media dibuat dengan mengacu pada identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, tujuan layanan, dan materi layanan. Selanjutnya C, teknik pembuatan media. Bagian ini akan membahas tentang teknik pembuatan media. Tapi sebelumnya, pastikan telah menentukan materi atau topik yang akan dibahas dalam media sehingga memudahkan saat merancang isi media. Media yang akan dicontohkan pada bagian ini dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu media offline dan media online. Media offline, yang pertama ada pohon karir. Tata cara merancang pohon karir ini berbentuk gambar diagram pohon yang terdiri dari akar, pohon, batang, ranting, dan daun. Dari setiap bagian pohon menjabarkan sub-sub alur pencapaian karir. Tidak ada patokan atau rumus pasti dalam membuat pohon karir. Ini contoh pohon karirnya.
Kegunaan pohon karir tuh, keuntungan menggunakan media pohon karir bagi siswa adalah memudahkan siswa memahami dan memilih studi lanjut serta merencanakan karir ke depannya, sehingga akan lebih mudah merancangkan pendidikan apa yang harus ditempuh untuk mencapai karir yang diinginkan. Yang kedua ada poster. Tata merancangnya. Dalam membuat poster, hal yang dilakukan pertama kali adalah menentukan tema poster, menentukan template-template poster yang diinginkan, kemudian mencari artikel yang terkait dengan tema, kemudian mencari bahan-bahan seperti gambar dari Google untuk ikon poster agar terlihat menarik. Poster dapat dibuat menggunakan berbagai aplikasi. Bisa dilihat, ini contoh poster. Nah, kegunaan poster tuh memberikan informasi serta mengedukasi tentang bullying, jenis-jenis bullying dan dampak terhadap bullying terhadap psikis seseorang. Tentunya dengan ketampilan poster yang minimalis sesuai dengan format poster di era sekarang. Yang kedua ada media online, video pembelajaran atau YouTube. Merancang sebuah video pembelajaran membutuhkan keterampilan guru BK dalam menyelesaikan tema ajar dengan tujuan layanan, mencari referensi sesuai tema yang sudah ditentukan dengan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Membuat animasi atau bahan video dari situs www.canva.com atau bisa menggunakan video rekaman sendiri yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan kebutuhan siswa. Ini linknya, link apa nih? Link contoh video pembelajaran. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.